Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Keamanan Sistem A yang beranggotakan saya Kurnia Sulati dengan NIM akhir 2047. Saya Delia Putri dengan NIM akhir 2005. Saya Anggun Melani dengan NIM akhir 2029. Dan saya Reno Julius Andreas dengan NIM akhir 2053. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dua topik terkait keamanan sistem. Yang pertama ada serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Kemudian yang kedua ada serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Nah, jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa baik sniffing dan cracking password adalah teknik yang dapat digunakan untuk menyerang jaringan dan sistem server ataupun aplikasi. Mungkin kita bahas sedikit terkait praktikumnya ya. Jadi yang pertama di sini ada praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Jadi apa sih sniffing itu? Nah, sniffing adalah teknik untuk menangkap dan menganalisis paket data yang mengalir di jaringan. Sedangkan Wireshark adalah alat yang umum digunakan untuk melakukan sniffing. Nah, sniffing ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, untuk menangkap kredensial pengguna seperti username dan password, kemudian untuk mengambil data, dan juga untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan. Nah, sniffing ini dapat dilakukan pada jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Selanjutnya, untuk praktikum kedua ada cracking password. Nah, cracking password ini adalah proses mencoba memecahkan password pengguna. Ada beberapa metode cracking password. Yang pertama ada serangan brute force yang mencoba semua kombinasi password yang mungkin. Kemudian ada serangan kamus dengan mencoba password yang umum digunakan. Dan yang terakhir ada teknik social engineering dengan menipu atau memancing pengguna agar mengungkapkan password mereka. Nah, untuk tujuannya sendiri hampir sama seperti sniffing, yaitu untuk mendapatkan akses ke sistem atau akun dan juga untuk mengambil data. Mungkin selanjutnya langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama di sini ada praktikum sniffing menggunakan Wireshark yang akan dijelaskan oleh Reno. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara atau bagaimana melakukan sniffing yang menggunakan perangkat lunak Wireshark. Di sini yang kita gunakan yaitu aplikasi Wireshark-nya dan juga website tambahan yang mana digunakan untuk usernya melakukan aktivitas. Nah, di sini untuk menjalankannya, yang pertama kita harus melakukan atau masuk kepada capture-nya. Di sini capture Wi-Fi-nya, kita masuk ke dalamnya. Dan di sini sudah terlihat aktivitas-aktivitas yang ada pada jaringan ini. Lalu kita masuk kepada website-nya. Nah, pada website ini saya sudah melakukan registrasi dan kita hanya perlu melakukan login menggunakan username dan password yang sudah diregistrasi ke dalam website-nya. Jadi kita langsung masuk saja, yaitu dengan menggunakan username Reno DA dan password yaitu Kemsis8. Sembari kita melakukan login, pastikan bahwa aplikasi Wireshark-nya tetap berjalan. Nah, setelah melakukan login pada website-nya, kita matikan Wireshark-nya, lalu kita cari di sini kita ketikkan yaitu http di sini ada yaitu user info. Nah, kita langsung klik kanan dan lakukan http stream. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi-informasi yang ada terkait website-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini juga tertampilkan juga username dan password yang sudah saya masukkan ke dalam website-nya untuk melakukan login.
seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sniffing ini proses pemantauan di suatu jaringan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang digunakan user pada suatu jaringan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi-informasi itu seperti username dan password atau servernya yang digunakan untuk websitenya yaitu Nginx ini. Sekian untuk demonstrasi tugas nomor 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke praktikum yang kedua, yaitu cracking password yang akan dijelaskan oleh Anggun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cracking password. Nah, di sini pada praktikum yang kedua, kita akan mencoba melakukan cracking password yang dibuat pada perangkat Cisco. Di sini terdapat konfigurasi router Cisco, yang mana pada konfigurasi ini kita dapat mengetahui bahwa ada dua tipe metode enskripsi yang digunakan untuk menginskripsi passwordnya, yaitu yang pertama ada enable secret 5 dan juga ada enable password 7. Di mana enable password 7 ini dienkripsi menggunakan metode enskripsi tipe 7 Cisco yang mudah untuk didekode. Sedangkan enable secret 5 ini merupakan password yang telah dienkripsi menggunakan MD5 hash, yang mana metode tersebut relatif lebih kuat dibandingkan dengan enkripsi tipe 7. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan cracking password dengan bantuan web password cracker. Di sini saya juga sudah menyiapkan list-listan mengenai password yang akan kita crack. Nah, kita coba untuk password yang pertama. Caranya cukup mudah, kita tinggal kopas saja. Lalu kita crack password. Nah, apabila di sini ketika kita nge-crack passwordnya itu tidak keluar plain text-nya, maka di sini cracking yang kita lakukan itu gagal. Lalu kita coba pada password yang kedua. Coba kita masukkan, lalu kita crack password. Nah, jika di sini pada plain text-nya udah muncul, berarti cracking password yang kita lakukan itu sudah berhasil. Hal ini terus kita lakukan hingga password yang ke-8. Pada password yang ketiga ini berhasil. Sorry. Nah, password yang keempat juga berhasil untuk kita cracking. Di sini pada password yang kelima, setelah kita crack password itu tidak ada perubahan di sini, maka berarti pada crack password yang kelima ini gagal. Kita coba yang keenam. Nah, di sini juga tidak ada perubahan, berarti cracking password pada password yang keenam ini gagal. Password yang ketujuh juga gagal. Dan yang password yang terakhir juga gagal. Pada percobaan yang telah kita lakukan, mengapa pada password yang pertama, kelima, 6, 7, dan 8 tidak bisa kita lakukan cracking password? Karena tools yang kita gunakan ini memiliki keterbatasan untuk memecahkan password yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya enkripsi enable secret 5 ini merupakan metode yang lebih kuat dibandingkan dengan enskripsi password dengan tipe yang ketujuh. Baik, mungkin itu adalah praktikum dari crack
cracking password, selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Adele. Dari dua praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya, kita tahu bahwa jaringan dan sistem server atau aplikasi itu rentan sekali terhadap serangan. Dan otomatis informasi pribadi di internet itu sangat berisiko dicuri melalui berbagai teknik seperti sniffing dan cracking password. Sniffing itu sendiri dapat menjadi alat yang berharga untuk administrator jaringan dan profesional keamanan. Tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan jahat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa cara untuk menghindarinya adalah dengan berhati-hati pada jaringan Wi-Fi publik, hindari unduhan dan link mencurigakan, serta jaga keamanan perangkat. Selanjutnya, cracking password, di mana ancaman ini sangat serius terhadap keamanan sistem. Beberapa cara untuk menghindarinya adalah dengan menggunakan password yang kuat dan aman, hindari menggunakan password yang sama di beberapa akun, dan informasi pribadi yang kita bagikan secara online. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami teknik-teknik ini, sehingga kita dapat melindungi diri dari berbagai ancaman keamanan yang dihadapi oleh jaringan dan sistem. Serta kita juga dapat mendeteksi dan mencegah adanya serangan tersebut, yang dimana dapat meningkatkan keamanan infrastruktur dari teknologi informasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dua praktikum dari mata kuliah keamanan sistem ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.